Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazrian Syafrian Tama, mahasiswa Mercu Buana. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan suatu bisnis yang memang sedang saya jalani. Untuk timnya sendiri, kebetulan saya sendiri karena tim sesungguhnya saya itu berada di luar mahasiswa kampus Mercu Buana. Pertama kita bahas problems. Masalah problems itu apa sih dari usaha yang akan dijalani ini? Kenapa kenapa saya memilih kopi? Pertama kita kilas balik. Dengan adanya kasus COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, perekonomian dunia pun menjadi hancur. Semua segmentasi bisnis itu terkena banget dampaknya, mulai dari makanan, minuman, transportasi, jasa, perbankan, dan lain-lain sebagainya. Jadi baik daya jual maupun daya belinya itu berkurang banget secara drastis. Dari segi penjual kita benar-benar membutuhkan demand, sedangkan demand market pun ada di fase yang sangat minimal sekali karena roda perekonomian ini yang mulai berantakan. Apalagi dengan sekarang regulasi protokol kesehatan yang baru banget diterapkan. Salah satu contohnya di mana seating capacity pada suatu kafe atau restoran itu menjadi sangat dibatasi. Contohnya satu meja hanya boleh maksimal di situ ada 2 orang. Sedangkan beberapa banyak kafe-kafe di Jakarta dan sekitarnya itu ada beberapa meja yang memang didesain khusus untuk 4 orang atau bahkan lebih. Seperti Starbucks contohnya yang dia punya meja besar yang berkapasitas 8 orang dengan protokol kesehatan yang baru, dengan regulasi new normal, semuanya harus benar-benar dibatasin. Dan dari sini pun benar-benar berimbas gitu kepada penghasilan suatu kafe tersebut yang biasanya per hari dia bisa mungkin sekitar 70-80 orang bisa berturun drastis sampai setengahnya. Jadi solusinya apa dengan problem yang ada saat itu? Dengan adanya regulasi new normal dengan protokol kesehatan, maka tentu saja opsi terbaik kita adalah tetap mengikuti protokol kesehatan tersebut, tetap mengikuti regulasi dari pemerintah pusat, yaitu dengan memberikan seating capacity atau mengatur layout sedemikian rupa agar usaha yang kita jalani itu tetap bekerja secara maksimal. Customer yang datang pun sebisa mungkin kita buat layout semaksimal mungkin. Jadi kekurangan pendapatan per hari itu setidaknya bisa kita minimalisir. Lalu ada lagi solusi selanjutnya, kita bisa meningkatkan promosi. Contoh mungkin dari diskon minuman buy one get one, buy two get one, atau berupa kita bisa menerima layanan secara pre-order. Dalam artian pre-order di sini customer bisa memesan terlebih dahulu sebelum datang. Ketika datang mereka bisa langsung pick up gitu. Dan juga jangan kita lupakan kerjasama dengan beberapa penyedia jasa online delivery. Contohnya GrabFood untuk Grab makanan, lalu ada GoFood dari Gojek. Itu benar-benar membantu banget kita untuk nge-reach customer yang jauh banget, yang dalam
lingkupan area itu mungkin tidak tercapai sama kita, tapi dengan bantuan GrabFood dan GoFood itu benar-benar bisa meningkat mungkin sekitar 100 sampai 150%. Yang penting kita tetap memakainya secara maksimal. Di sini ada contoh produk dari kita, dua contohnya, yaitu ada ice shaken banana, kita menggunakan pisang, susu, lalu ada red velvet. Ini merupakan favorit kita juga sih di cafe kita sendiri. Oke, lanjut ya. Dari coffee kita melihat target customer, karena tempat kita sendiri pun dekat sekali dengan lingkungan sekolah. Di sekitar kita itu radius mungkin sekitar 2 sampai 3 km itu sudah ada 3 sampai 4 sekolah. Lalu didukung juga ada ada 4 sampai 5 sekolah. Itulah mengapa target customer kita itu sangat berharap besar itu ke pelajar. Lalu dalam radius lebih jauh sedikit lagi kita bisa bertemu kampus BSI. Di sini mengapa kita dalam grafik ini setelah pelajar nomor 2-nya target customer kita adalah mahasiswa, karena penggunaan kafe sebagai wadah mereka untuk rapat, wadah mereka untuk mengerjakan tugas itu benar-benar terpakai banget sih. Dan kita memang membuat konsep bagaimana kafe ini itu bisa menjadi workspace untuk anak-anak muda maupun orang tua. Lalu ada perkantoran sama orang tua. Sebenarnya nggak jauh dari sini tuh kita memang reach beberapa banyak kantor, tapi karena di sekitar kantor itu pun sudah sangat banyak kedai-kedai atau kafe dan restoran yang memang tempatnya sangat strategis di dekat kantor itu. Jadi logikanya pegawai pun bisa berjalan kaki ke sana. Jadi itulah mengapa kita tidak menaruh perkantoran di nomor 1 sebagai target customer kita. Selanjutnya ada kompetitor. Untuk kompetitor sendiri, apalagi saat ini perkembangan kedai kopi itu banyak banget. Dalam lingkup hitungan bulan ini, kopi yang dulunya mungkin kita masih asing dengan kopi ini, sekarang sudah banyak banget yang mereka pun sampai mengerti bahkan mempelajari kopi itu sendiri. Jadi sebenarnya di kopi ini kita ada 2 segmentasi ya. Ada segmentasi coffee to go, ada segmentasi specialty coffee. Dari segi segmentasi coffee to go ya, kita bisa tahu dari lingkungan kita sendiri yang sudah mulai marak di masyarakat. Contohnya seperti kopi Kulo, Janji Jiwa, lalu ada kopi Kenangan. Untuk coffee specialty sendiri sebenarnya lumayan besar juga ya kehadirannya di masyarakat, namun memang tidak sebanyak kedai coffee to go. Ini yang salah satu contohnya ada Baba, ada Common Ground, ada Curious People, ada Shoot Me in the Head, lalu ada Space Roastery. Sebenarnya apa sih yang membedakan? Kenapa sampai ada 2 segmentasi ini? Jadi segmentasi ini dibuat itu berdasarkan menu. Jadi dalam coffee to go itu mereka hanya menjual mungkin dalam bentuk ice, dalam bentuk cup, bahkan tidak sedikit kok yang memang bentuk outlet itu sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk dine in atau makan di tempat.
Lain halnya dengan specialty coffee. Kita memang tombak utama kita adalah menjual kopi yang pure kopi, tidak ditambah sirup, tidak ditambah gula. Kita menyebutnya itu sebagai single origin, manual brew biasanya. Jadi specialty coffee ini dikenal itu sebagai craftsman. Jadi kita itu memang merancang atau membuat suatu produk di depan customer langsung, dan itu lebih membuka ruang untuk customer mungkin bisa berdiskusi dengan barista itu sendiri, sehingga yang win sebagai coffee specialty itu adalah kita ini lebih sangat-sangat mengutamakan service dan feedback langsung dari customer kita gitu. Untuk Jadus Coffee sendiri ini kita bergerak di segmentasi specialty coffee. Karena memang usaha ini telah berjalan, namun kita tidak menutup mata untuk suatu funding atau suatu biaya investasi yang memungkinkan kita untuk berekspansi lebih besar lagi atau lebih banyak lagi. Di sini kita mengalokasikan dana total 300 juta. Kita rangkai 300 juta ini berisi apa aja sih? Jadi 5% dari 300 juta itu kita gunakan untuk marketing. Marketing di sini mungkin kita sebagai konten baru di Instagram yang memang membutuhkan uang, atau dari segi promosi sebagai subsidi silang suatu menu yang didiskon. Marketing di sini gunanya itu untuk reach lebih banyak lagi customer, nge-keep lebih banyak lagi pelanggan yang baru maupun yang lama, sehingga mereka tetap loyal dengan brand kita. Lalu 10%-nya kita alokasikan untuk product development. Product development ini lebih ke penyempurnaan suatu produk kita. Contoh, mungkin penggunaan bahan baku baru, atau kita menggunakan buah-buah yang memang medium sampai high class. Lalu kita juga mungkin menambah beberapa menu baru, gunanya untuk supaya customer kita yang sudah lama, mereka tidak merasa bosan walaupun tetap kesehariannya itu berada di cafe kita. Untuk customer baru pun ini menjadi daya pikat atau daya tarik tersendiri ketika keluar suatu menu yang memang mungkin tidak ada di tempat-tempat lain. Itu bisa menjadi value point dari tempat kita. Lalu ada 20% ini kita alokasikan sebagai furniture. Furniture di sini lumayan luas ya rangkapnya, bisa menjadi mungkin seating capacity kita yang bisa bertambah, atau dari pajangan-pajangan di dinding, atau reparasi beberapa furniture yang memang rusak atau butuh penyempurnaan lebih. Nah, di sini kita alokasikan dana untuk itu, untuk penyempurnaan itu. Lalu 30%-nya kita pakai untuk aset alat dan bahan baku. Jadi bahan baku di sini kita benar-benar mungkin kita bisa sortasi, kita bisa lebih filtrasi lagi bahan baku yang memang terhitung layak digunakan dalam skala cafe. Jadi kita sebisa mungkin berusaha tidak memakai bahan baku yang mungkin undergraded, sehingga daya jual kita pun bisa meningkat, dari harga per cup pun kita bisa meningkat, karena untuk customer ini menimbulkan rasa kepuasan tersendiri karena harga yang mereka bayar itu sesuai dengan rasa yang mereka dapatkan. Lalu sisa 35%-nya itu kita untuk biaya sewa gedung. Mungkin kalau memang untuk cabang baru atau kita ekspansi lebih luas atau lebih lebar lagi,
biaya-biaya tersebut itu kita ambil dari biaya sewa gedung. Ya, mungkin sedikit banyaknya itu saja. Untuk bila memang tertarik, mungkin bisa kontak kita di alamat ya, Jalan Utama Raya nomor 9B, Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk nomor yang bisa dihubungi itu ada di 0813 1542 6371, atau bisa email ke kita yaitu di jadus.co@gmail.com. Untuk beberapa contoh dari menu, dari konten yang kita buat, boleh mengunjungi website kita di instagram.com/jadus.copy. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.